Pada tahun 1998, kondisi di ibu kota Republik Indonesia, Jakarta, mengalami kekacauan. Kekerasan, penjarahan, hingga aksi pembunuhan terjadi di mana-mana. Kerusuhan ini tak lain terjadi akibat memburuknya ekonomi di Indonesia yang mengalami inflasi hingga 77%. In May 1998, Indonesia was feeling the brunt of the economic crisis sweeping East Asia. As rising unemployment and inflation created widespread hardship, disaffection rose at the Indonesian government's ineffectual policies and rampant corruption. Oleh karenanya, sejak tanggal 18 Mei 1998, ribuan aktivis dan mahasiswa menduduki kantor MPR DPR dengan tujuan menuntut Presiden Soeharto agar mengundurkan diri dari jabatannya. Dan pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Alhasil, mundurnya Soeharto ini disambut gembira oleh para aktivis dan mahasiswa. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Terlepas dari berbagai kontroversinya, pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto dinilai mampu mengatasi berbagai masalah yang lahir sejak pemerintahan Orde Lama, baik dalam bidang politik, pendidikan, keamanan, hingga ekonomi. Bahkan, Indonesia kala itu dijuluki sebagai macan Asia. Video ini merupakan video episode pertama dari 2 seri yang hendak membahas sisi gemilang di masa Orde Baru, terlebih sisi gelap di masa Orde Baru yang membuatnya harus runtuh pada tahun 1998. Terlepas dari berbagai jasa dan pencapaian yang telah diraih oleh Presiden Soekarno, tanpa dipungkiri, di akhir masa pemerintahan Orde Lama, karena berbagai pertarungan politik dalam negeri dan kebijakan politik luar negeri membuat perekonomian di Indonesia kian memburuk. Terlebih saat Indonesia menyatakan perang dengan Malaysia. Sebagaimana yang termaktub dalam laman tirto.id, menurut ekonom dan politikus Radius Prawito, defisit APBN Indonesia di tahun 1965 mencapai 1,32 triliun rupiah atau 4 kali lipat dari tahun sebelumnya. Hal ini tidak seimbang dengan pemasukan negara yang hanya mencapai 923 miliar rupiah. Alhasil, kondisi ini mengakibatkan Indonesia mengalami hyperinflasi. Tercatat, sejak tahun 1962, inflasi di Indonesia mencapai 156%. Dan pada tahun 1964, inflasi mencapai 135%. Hingga tahun 1965, inflasi di Indonesia meningkat tajam hingga mencapai 600%. Akibatnya, harga kebutuhan pokok dan lain-lain kian meningkat tajam. Bahkan, setelah terjadinya peristiwa G30S pada tahun 1965 yang mengakibatkan gugurnya beberapa jenderal terbaik Indonesia, membuat kondisi politik di Indonesia lebih kacau lagi. Akibatnya, banyak investor-investor asing keluar dari Indonesia. With his balancing policy in ruins and under pressure from the military, President Sukarno appoints General Soeharto as the new head of the army. Alhasil, para aktivis dan mahasiswa kian berdemonstrasi besar-besaran untuk menggulingkan pemerintah Soekarno. Dan oleh karenanya,
Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar yang dimandatkan kepada Letjen Soeharto membuatnya terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Soekarno. Dan dalam ketetapan itu pula sekaligus mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Meski terjadi berbagai aksi pembasmian PKI dalam genosida 65 hingga 67, terlepas dari berbagai kontroversinya, Presiden Soeharto yang sudah dilantik pada tahun 1967 harus bisa memulihkan kondisi keamanan, politik, hingga ekonomi. Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa tanggung jawab, kami sebagai pengemban ketetapan MPRS nomor 9 dan atas nama seluruh prajurit-prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menerima penugasan tersebut. Sebagai pemimpin Orde Baru atau yang dikenal Orde Militer ini, langkah awal yang dilakukan Presiden Soeharto yakni dengan membersihkan sisa-sisa loyalis Orde Lama, mulai dari pembasmian orang-orang yang dianggap PKI, penangkapan loyalis Orde Lama, dan menulis sejarah baru yang beberapa di antaranya tentang keburukan Orde Lama. Hal ini dinilai oleh Presiden Soeharto sebagai langkah pemulihan keamanan demi tercapainya stabilitas politik nasional. Hanya saja, kebijakan ini dinilai sebagai catatan sejarah kelam di masa awal Orde Baru. Dan setelah mengkonsolidasikan keamanan nasional serta stabilitas politik, langkah selanjutnya yang dilakukan Presiden Soeharto yakni dengan mengkonsolidasikan Indonesia ke dalam ekonomi dunia dengan cara bergabung kembali ke IMF dan PBB serta Bank Dunia untuk mendapatkan aliran dana bantuan. Tujuannya yakni memperbaiki kondisi ekonomi dengan menekan angka inflasi serta meletakkan landasan yang tepat bagi pemulihan ekonomi yang menyeluruh. Oleh karenanya, pemerintah Orde Baru mendatangkan para teknokrat negara yang nantinya berperan dalam menentukan kebijakan strategi pembangunan ekonomi yang dirancang oleh pemerintah Orde Baru. Sebagaimana dalam The Indonesian Economy Collected Paper, para teknokrat negara atau yang dikenal dengan mafia Berkeley ini merupakan sekelompok ekonom negara lulusan University of California Berkeley yang menjadi arsitek utama perekonomian Indonesia di masa Orde Baru. Mereka adalah Sumitro Joyo Hadikusumo, Wijoyo Niti Sastro, Emil Salim, Ali Wardana, dan J.B. Sumartin. Oleh karenanya, dengan berbagai rekomendasi yang ada untuk mendapatkan suntikan dana bantuan pada tahun 1967, pemerintah Orde Baru kemudian mengesahkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang diikuti dengan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 1968. Pada intinya, dua kebijakan ini memberikan peluang yang sangat luas bagi pemodal, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk berinvestasi di negara Indonesia dengan jaminan sumber daya alam Indonesia. Alhasil, sebagaimana dalam situasi politik dan ekonomi pada awal pemerintahan Orde Baru, inflasi yang mencapai 600% di masa Orde Lama dapat ditekan hingga menjadi 60%. Selain itu, untuk memperlancar pinjaman dana dari luar negeri, dibentuklah Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI yang terdiri dari negara-negara maju, termasuk IMF dan Bank Dunia, sehingga perekonomian Indonesia tumbuh hingga mencapai 6,6%. Dan di tahun 1968, tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 10,9%. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah Orde Baru dapat menciptakan investasi baru tanpa mengeluarkan modal dari pemerintah, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru bagi tenaga kerja Indonesia. Hanya saja, pencapaian ini dilalui dengan jaminan sumber daya alam Indonesia, salah satunya dengan menandatangani kontrak kerjasama dengan Amerika dalam sebuah proyek yang bernama PT Freeport, yang mana Indonesia hanya mendapatkan 6% dari hasil pertambangan, selebihnya menjadi bagian dari Amerika Serikat. (1973), Indonesia menjadi salah satu negara yang dikenal sebagai Raja Minyak, karena di tahun itu juga
saat Indonesia bergabung dengan Organization of Petroleum Exporting Countries atau OPEC, Indonesia diuntungkan dalam produksi minyak dengan kenaikan harga yang tinggi dalam pasar internasional. Karena kala itu OPEC memotong ekspornya dengan drastis. Bahkan saat terjadinya revolusi Iran pada tahun 1977 hingga tahun 1978, kenaikan harga minyak meningkat tajam seiring dengan naiknya ekspor di tingkat internasional. Dengan pencapaian yang telah diraih ini, membuat para investor memainkan peran yang lebih besar dengan melakukan investasi dalam berbagai sektor, seperti pembangunan sosial, infrastruktur, pembangunan daerah, hingga pendirian industri-industri dasar berskala besar. Namun, pada awal tahun 1980-an, ketika harga minyak mulai jatuh dan membuat menambahnya hutang luar negeri Indonesia, pemerintah Orde Baru melakukan berbagai upaya baru untuk memulihkan stabilitas makroekonomi. Dengan begitu, pemerintah Orde Baru mendorong tingkat ekspor bahan-bahan mentah, mengizinkan berdirinya bank-bank swasta baru, serta mengizinkan bank-bank asing bebas beroperasi di luar Jakarta. Tercatat, ekspor produk-produk manufaktur pada tahun 1980-an menjadi mesin perekonomian Indonesia di masa Orde Baru. Alhasil, antara tahun 1988 hingga tahun 1991, pertumbuhan tahunan produksi bruto domestik atau PDB berada di angka 7,3%. Juga pemerintah dituntut agar segera mengambil tindakan tegas tanpa pandang bulu terhadap para koruptor yang merugikan negara dan masyarakat. Peningkatan investasi yang semula 5% dinaikkan menjadi 20% juga menjadi suatu masalah bagi negara Indonesia. Kala itu, dengan semakin banyaknya pekerja tenaga asing mengakibatkan pekerja dari Indonesia harus kehilangan pekerjaannya. Pada akhirnya, mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan dialihkan ke sektor pertanian. Namun, masalah ini tidak terselesaikan begitu saja karena jumlah lahan untuk bercocok tanam semakin lama semakin sempit, yang pada akhirnya pendapatan masyarakat pun kian menurun. Hal inilah yang membuat terjadinya peristiwa Malapetaka 15 Januari atau Malari tahun 1974. Yang mana peristiwa ini bermula karena tuntutan para demonstran untuk memberhentikan investasi asing dan tenaga kerja dari luar negeri. Meski begitu, cara yang ditempuh oleh pemerintah Orde Baru dalam sektor ekonomi kala itu dapat menghasilkan beberapa kemajuan yang cukup tinggi. Dalam hal pendapatan per kapita pada tahun 1969 misalnya, ketika awal Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun, pendapatan per kapita masyarakat hanya sekitar 20.000 per tahun. Dan setelah berbagai gebrakan pemerintah Orde Baru hingga tahun 1990-an atau sebelum terjadinya inflasi, pendapatan per kapita masyarakat mendekati angka 2,7 juta per tahun. Sejak Presiden Soeharto berkuasa, pada dekade tahun 1970-an, pemerintah Orde Baru membuat beberapa tahapan pembangunan untuk ekonomi makro. Program ini dikenal dengan Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Di dalamnya terkandung apa yang akan kita kerjakan sebagai bangsa dalam tahun terakhir Repelita kelima. Kita sungguh-sungguh sedang memasuki tahun yang merupakan tonggak sejarah. Secara signifikan, Repelita ini berhasil meningkatkan perbaikan nyata dalam standar hidup rakyat. Tercatat, sejak tahun 1969 atau dalam tahap Repelita 1, pemerintah Orde Baru menciptakan landasan yang berfokus pada rehabilitasi prasarana penting, pengembangan iklim usaha, dan investasi. Selain itu, dalam tahapan Repelita kedua dan Repelita ketiga antara tahun 1974 hingga tahun 1984, pemerintah Orde Baru berfokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian dan industri yang mengelola bahan mentah menjadi bahan baku. Dan pada tahun 1984 hingga tahun 1994, pemerintah Orde Baru memunculkan Repelita keempat dan Repelita kelima dengan tujuan untuk mempertahankan kemajuan di sektor pertanian dan industri.
Dalam sektor pertanian misalnya, pemerintah Orde Baru memperbaiki dan mengembangkan prasarana untuk menunjang sektor pertanian seperti saluran irigasi, teknologi pertanian, hingga penyuluhan bisnis. Hal ini dapat berkembang dengan sangat pesat. Tercatat, mulai tahun 1968 hingga tahun 1992, jumlah produksi beras mencapai 47.000 ton. Karena berhasil menciptakan swasembada beras, pada tahun 1985, pemerintah Orde Baru mendapatkan penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Selain dalam sektor pertanian, pemerintah Orde Baru juga meningkatkan kualitas pendidikan dan memberantas tingkat kebutaan huruf di Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah Orde Baru membangun sekolah-sekolah ke daerah-daerah pedalaman hingga lebih dari 100.000 sekolah. Bahkan, di masa itu, pemerintah membuat suatu program wajib belajar selama 6 tahun. Hal inilah sebagaimana dalam sistem pendidikan umum pada masa Orde Baru membuat peningkatan pendidikan mencapai 97%. Kebijaksanaan di bidang pangan juga telah mampu meningkatkan mutu pangan rakyat, sehingga dengan demikian juga meningkatkan nilai gizi makanan rakyat. Untuk mengiringi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan penduduk, pemerintah Orde Baru memulai program-program kebutuhan pangan, peningkatan gizi, pemerataan pelayanan kesehatan, keluarga berencana atau KB, pendidikan yang merata, penyediaan air bersih, hingga pembangunan perumahan sederhana. Dengan adanya program KB misalnya, pertumbuhan penduduk yang awalnya mencapai 2,3% dapat ditekan menjadi 2%. Selain itu, pendapatan per kapita masyarakat Indonesia juga meningkat dari hanya $70 per tahun menjadi $600 per tahun. Karena kesuksesan pemerintah Orde Baru yang dipimpin Soeharto dalam menjalankan program KB ini, Presiden Soeharto mendapatkan penghargaan kependudukan dari PBB. Berbagai pencapaian yang telah diraih dan dipertahankan selama lebih dari 20 tahun, pemerintah Orde Baru kian tersorot dan mendapat julukan sebagai macan Asia. Namun, berbagai pencapaian yang telah diraih oleh pemerintah Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto ini menyimpan berbagai catatan hitam hingga catatan kelam. Berbagai praktek korupsi, kolusi, hingga nepotisme kian mewarnai perjalanan pemerintah Orde Baru selama 32 tahun. Bahkan, pembungkaman dan tindakan kerepresifan pemerintah terhadap masyarakat juga kian meninggalkan jejak yang memakan banyak korban. Pada akhirnya, Indonesia yang kala itu dipimpin oleh rezim otoriter kembali mengalami krisis moneter yang membuat Presiden Soeharto harus jatuh dari jabatannya. Lantas, bagaimana catatan hitam dan peristiwa kelam yang mewarnai Orde Baru selama 32 tahun?